semester 4 program studi S1 Teknik Informatika di STIMIK Tulus Cendekia. Kali ini aku mau jelas gimana sih panduan dalam merancang interaksi manusia dan komputer atau yang sering disingkat dengan IMK. Oke, sebelum masuk ke panduannya, aku mau jelasin dulu nih, apa sih itu interaksi manusia dan komputer? Jadi, interaksi manusia dan komputer atau yang sering disingkat dengan IMK adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia atau usernya. Oke, langsung aja kita masuk di panduan merancang interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu artinya untuk memastikan bahwa elemen-elemen yang ada dalam tampilan muka bersifat seragam dan berperilaku dengan cara yang sama. Konsistensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsistensi internal. Konsistensi internal artinya pengguna yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain sebagainya di dalam sebuah aplikasi yang diberikan. Yang kedua, ada konsistensi eksternal. Konsistensi eksternal yaitu konsisten antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan. Yang ketiga, ada konsistensi dunia nyata. Selanjutnya, yaitu sesuai dengan harapan pengguna. Nah, perencanaan seharusnya menganalisa terminologi dan metode dari tipe kerja, potensial pengguna, dan berusaha untuk menjadikan semuanya ini menjadi desain perangkat lunak. Selanjutnya, yaitu terkontrol dan fleksibel. Nah, di sini maksudnya si desain ini harusnya dapat memenuhi semua kebutuhan dari pengguna, mulai dari amatir sampai yang tergolong profesional. Selanjutnya ada umpan balik yang informatif dan berkesinambungan. Nah, umpan balik yang informatif dan berkesinambungan ini ada 3. Yang pertama yaitu lexical feedback. Lexical feedback ini adalah sistem yang mengindikasikan sistem dalam tanda kutip titipan pesan, tapi tidak ada perubahan yang dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Yang kedua yaitu synthetic feedback. Synthetic feedback ini membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan si pengguna, tetapi masih tidak memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Dan yang ketiga ada semantic feedback. Semantic feedback ini yaitu sinyal pesan atau dalam tanda kutip pesan diterima dan dijalankan. Nah, untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam suatu dokumen. Selanjutnya ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Nah, di sini dibutuhkan suatu pengendalian terhadap kesalahan-kesalahan yang disebut error handling. Error handling sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada error prevention. Jadi di situ aku kasih contoh tampilan dari aplikasi si Traveloka. Nah, aplikasi Traveloka ini memberikan pesan dan kekurangan lokasi ketika si pengguna akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi saat ini belum selesai. Nah, hal ini sangat baik karena dengan adanya pemberitahuan ini akan mempermudah si user dalam mengatasi suatu masalah yang dia hadapi di dalam satu sistem itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada error recovery. Di sini maksudnya itu adalah satu penanganan kesalahan atau error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Contohnya, user sering melakukan undo atau cancel dalam suatu sistem. Nah, ini juga bisa menimbulkan error recovery. Yang ketiga ada troubleshoot. Troubleshoot ini maksudnya adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Contoh umumnya pasti teman-teman juga pernah ngalamin ya, yang komputer menyala tapi si monitor ini isinya kosong. Nah, itu bisa dilakukan dengan troubleshoot. Selanjutnya ada dukungan dan dokumentasi si user. Nah, ini maksudnya pengejaran langkah demi langkah untuk pemula.
Dan yang kedua, lembaran rujukan pemerintah. Dan yang ketiga adalah kartu petunjuk singkat dan cepat. Selanjutnya, ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Nah, yang pertama itu elemen-elemen seperti icon, tombol, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menghemat waktu si pengguna atau si user. Dan yang kedua, ada budaya barat menulis dari kanan ke kiri. Budaya lain bisa dimulai dari kiri ke kanan atau kanan ke bawah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana panduan merancang interaksi manusia dan komputer. Di sini ada sedikit saran, diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan dan mempermudah aktivitas yang menggunakan suatu teknologi. Nah, sekarang aku mau simpulin materi yang udah aku bikin tadi. IMK atau interaksi manusia dan komputer ini meningkatkan interaksi antar manusia dengan sistem komputer serta sistem yang bermanfaat atau usable dan aman atau disebut dengan safe. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik dan sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan atau safety, utilitas atau utility, ketergunaan atau usability, efektivitas atau effectiveness, dan efisiensi dari penggunaan si komputer itu dengan manusia. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai panduan bagaimana merancang suatu interaksi manusia dan komputer. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.